Menghilang menemukan diri sejati. Fahruddin Faiz. Bagian 6. Antara hidup agresif dan menyerah. Di bagian ini kita bertemu dengan Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih kita kenal sebagai Mahatma Gandhi. Mahatma merupakan sebuah gelar yang terdiri dari kata Maha yang berarti besar dan Atma yang berarti jiwa. Mahatma berarti orang yang memiliki kebesaran jiwa yang luar biasa. Di dalam tradisi Hindu, seseorang disebut seorang Mahatma ketika levelnya sudah hampir mencapai taraf wali. Di Indonesia, orang yang mengidolakan Gus Dur mungkin bisa menyebut beliau seorang Mahatma. Kebetulan Gus Dur juga mengidolakan Gandhi. Sebenarnya, Gandhi bukanlah pemikir yang luar biasa. Yang membuat dia luar biasa adalah aktivitasnya. Gandhi adalah seorang pemalu. Sebagai orang besar yang dikagumi di mana-mana, dia selalu gemetar dan berkeringat setiap kali berkhutbah. Dia selalu merasa rendah diri, tetapi aktivitasnya luar biasa. Dasar pergerakannya adalah ajaran Hindu yang telah kita bahas di bagian sebelumnya. Gandhi lahir dari sepasang orang tua yang religius pada tahun 1896. Ayahnya semacam dai, sementara ibunya agak intelektual. Gandhi adalah orang yang terdidik sejak kecil, meski bukan dari keluarga kaya. Hanya saja dia punya kelemahan, yaitu pemalu dan rendah diri. Karena bukan dari keluarga kaya, Gandhi harus menikah pada usia 13 tahun. Dia dinikahkan bersamaan dengan pernikahan kakaknya untuk menghemat biaya pernikahan. Dari pernikahannya yang terburu-buru itu, Gandhi mendapatkan pelajaran penting. Jarak intelektual Gandhi dengan istrinya, Kasturba, jauh sekali. Salah satu di antara penyesalan Gandhi adalah seandainya dia tidak memanjakan nafsu dengan menikah muda, mungkin dia punya sedikit waktu untuk mengupgrade istrinya. Dia juga menyesal karena ketika ayahnya meninggal, dia sedang asik dengan istrinya. Makanya, salah satu hal yang paling dia perangi adalah nafsu birahi. Juga beberapa momen itulah yang membuat dia akhirnya menginginkan kehidupan yang agak brahmacari, agak bergaya brahmana. Sejak kecil, Gandhi dikenal sebagai anak baik, meski terkadang juga agak usil. Di antara kenakalannya yang akhirnya melahirkan ahimsa adalah dia mencuri tembakau dan kertas, lalu merokok dengan sembunyi-sembunyi. Dia sering melakukan itu, hingga akhirnya dia merasa menyesal dan berpikir bahwa seharusnya dia tidak melakukan itu. Kendati menyesal, dia tidak berani menceritakan aktivitas ilegalnya itu kepada ayahnya. Bukan karena takut bakal dipukuli, tetapi dia takut menyakiti hati ayahnya. Tetapi akhirnya dia berterus terang dengan cara menulis surat untuk ayahnya. Begitu ayah Gandhi membaca surat dari anaknya, dia hanya diam, kemudian menangis. Melihat ayahnya menangis ternyata lebih menyakitkan bagi Gandhi daripada melihat ayahnya marah lalu memukulinya. Dan sejak saat itu, sejak dia masih kecil, mulai tertanam dalam dirinya bahwa kekuatan diam atau kekuatan pasif kadang-kadang lebih dahsyat daripada kekerasan. Salah satu momen monumental Gandhi adalah ketika dia belajar ke Inggris hingga berhasil menjadi pengacara. Bagi yang membaca biografi Gandhi, mungkin bisa menyelami bagaimana dialektika Gandhi ketika dia hidup di Inggris.
bagaimana ketika budaya India yang Hindu konservatif, budaya yang dianutnya, bertemu dengan budaya Inggris yang liberal. Gandhi bisa mengatasi tabrakan-tabrakan budaya yang luar biasa itu dengan gayanya sendiri, meskipun kadang dia tergoda di titik-titik tertentu. Gandhi pulang ke India sebagai pengacara. Meski lulusan Inggris, jasanya tidak laku gara-gara dirinya pemalu. Suatu ketika ada yang menyewanya sebagai pengacara, tetapi begitu masuk ke pengadilan, dia malah gemetaran, keringatan, dan tidak bisa bicara. Setiap kali bertemu dengan forum, dia selalu begitu. Akhirnya, kasusnya diserahkan kepada temannya sesama pengacara. Perilaku Gandhi itu membuat keluarganya gelisah. Sudah disekolahkan jauh-jauh ke Inggris, ternyata ilmunya tidak bermanfaat karena perasaan malunya. Suatu ketika datang tawaran dari Afrika Selatan. Disinilah bakat luar biasanya ditemukan, yang ternyata bukan dalam urusan kepengacaraan. Ternyata dia punya bakat memobilisasi massa. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang itu. Sebenarnya tugas Gandhi di Afrika Selatan sederhana, membela warga India di sana yang berkasus dengan pemerintah lokal. Tetapi di sana dia bertemu dengan banyak fakta yang menyedihkan sebagai imbas politik apartheid, pemisahan manusia berdasarkan ras dan warna kulit. Gandhi merasakan sendiri bagaimana perlakuan terhadap orang-orang berkulit gelap di Afrika Selatan. Kebetulan dia bukan dari ras India yang sudah tercampur dengan Arya, tetapi India asli ras Dravida yang berkulit gelap. Dia pernah mengalami diskriminasi. Dia pernah dilempar keluar dari kereta kendati sudah beli tiket VIP. Dia juga pernah dipukuli oleh security stasiun. Tetapi Gandhi tidak pernah melawan balik perlakuan rasis terhadapnya. Kendati banyak temannya yang pejabat menawarkan untuk mengangkat kasus diskriminasi yang menimpanya. Gandhi membuat organisasi untuk orang-orang India di Afrika Selatan agar mereka menunjukkan jati dirinya, bukan hanya menjadi kuli yang diperas habis-habisan. Gaya inilah yang kemudian dia bawa ketika kembali ke India, di mana dia sukses menggalang massa besar-besaran untuk melakukan perlawanan damai terhadap pendudukan Inggris. Gandhi menyukai sepak bola. Ketika di Afrika Selatan, salah satu caranya untuk menggalang simpati massa adalah dengan memajukan sepak bola. Dia sempat membuat 3 klub dan asosiasi sepak bola pertama di Afrika Selatan. Dalam biografinya, Gandhi menerangkan bahwa dia memilih sepak bola karena sepak bola adalah olahraga orang miskin. Di zaman itu, termasuk di India, olahraga orang kaya adalah kriket. Ketika kembali ke India, dia melihat situasinya mirip seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Hanya saja yang dia hadapi di India adalah orang-orang Inggris, bukan orang Belanda seperti di Afrika Selatan. Dimulailah perjuangannya yang menggoncangkan dunia, yang dikenal dengan gerakan Ahimsa, menjatuhkan penjajah melalui perjuangan tanpa kekerasan. Gerakan Gandhi ini mungkin eksperimen yang hanya terjadi sekali dalam sejarah. Gerakan ini mungkin tidak bisa diulang lagi, karena hanya ada satu Gandhi, sebab aura seorang tokoh juga menentukan suatu pergerakan. Inggris akhirnya angkat kaki dari India, antara lain sebagai akibat dari perjuangan Gandhi. Hampir semua cita-cita Gandhi sukses dengan gerakan anti kekerasan seperti itu, kecuali satu, memersatukan orang India lintas ras dan agama.
peristiwa berdarah yang banyak terjadi di India hingga belakangan meletup karena pertikaian antar ras atau antar agama. Dan yang paling terkenal dan dahsyat adalah benturan antara Islam dengan Hindu yang berujung pada pemisahan Pakistan. Gandhi sangat tidak menyetujui pemisahan itu karena dia mengusung ide persatuan, bukan perpecahan. Perpecahan itu pun berlanjut, di mana akhirnya Pakistan Timur memisahkan diri menjadi Bangladesh. Gandhi sangat menentang karena perpecahan bukan sekedar soal pecahnya sebuah negara, tetapi karena darah tumpah di mana-mana. Momen-momen perpecahan dan pertumpahan darah itulah yang akhirnya menyebabkan Gandhi di akhir-akhir masa hidupnya bersumpah akan berpuasa dan tidak akan mengakhiri puasanya sebelum orang-orang yang bertikai itu rukun. Tetapi misi Gandhi itu tidak sukses hingga akhirnya dia meninggal setelah ditembak oleh pengawalnya sendiri, seorang Hindu militan yang kecewa dengan kebijakan Gandhi yang pro terhadap semua agama, meski Gandhi sendiri beragama Hindu. Beberapa terah Gandhi juga terjun ke dunia politik, tetapi juga berakhir dengan tragis, sebagaimana Rajiv Gandhi dan Indira Gandhi. Mereka dari terah Gandhi, tetapi bukan dari keturunan langsung. Anak-anak Gandhi sendiri mengikuti kehidupan bapaknya yang memilih jalan Brahmacari. Satyagraha. Inilah landasan pertama gerakan Gandhi. Satya berarti kebenaran, sementara graha dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai rumah atau tempat tinggal. Maka Satyagraha bisa diartikan sebagai tinggal di dalam kebenaran atau hidup di dalam kebenaran. Satu-satunya yang valid yang harus dijadikan landasan dalam aktivitas berpikir, berbicara, dan berperilaku adalah kebenaran. Tidak boleh ada yang selain itu. Kebenaran sama dengan Tuhan, kata Gandhi. Maka ketika kita hidup demi kebenaran, itu sama dengan hidup demi Tuhan. Kalau kita mengabdikan diri kepada kebenaran, itu sama dengan kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Tidak perlu menanyakan kebenaran itu apa, karena kita semua sudah tahu. Hati kecil kita bisa menjawab, dan akal kita yang sehat bisa membedakan fatwa tentang kebenaran. Hiduplah demi kebenaran itu. Hari ini kita sering mempertanyakan kebenaran, karena kita terbiasa hidup secara manipulatif. Seringkali kita membuat alasan-alasan tidak perlu terhadap kesalahan yang sebenarnya kita tahu itu salah. Karena itulah, akal dan batin kita menjadi tumpul, sehingga setiap hari kita kebingungan mencari kebenaran. Mau mencari kemana? Kebenaran itu sudah ada pada diri kita. Tanyakanlah dalam diri kita sendiri. Kalau di bagian dalam tidak ada jawaban, berarti ada yang tidak beres dengan diri kita. Jika hati kita tidak jernih, jernihkan. Kalau pikiran kita tidak sehat, sehatkan. Bagi yang sering manipulatif, membohongi diri sendiri, berlatihlah untuk jujur. Hari-hari ini jujur kepada diri sendiri kelihatannya agak mahal. Jujur pada diri sendiri itu kalau memang salah, mengaku salah. Kalau keliru, akui keliru. Setelah itu silakan saja meminta maaf atau dispensasi. Tetapi pertama-tama yang paling penting, akuilah kesalahan kita. Pada hari ini, orang-orang berat sekali mengakui kesalahan. Sudah jelas salah saja, masih mencari argumen untuk membenarkannya. Sudah jelas korupsi, masih menyusun pembelaan yang sangat tebal. Tidak mau disebut korupsi.
Padahal semua orang sudah tahu dia korupsi. Korbannya juga jelas dan banyak. Tetapi berkas pembelaannya tebal sekali, yang jika kita baca bisa mengubah pandangan kita terhadapnya. Dari koruptor menjadi malaikat yang tidak punya salah. Seperti itulah yang terjadi di Indonesia hari ini. Sama sekali tidak satyagraha. Jika kita satyagraha, maka kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran berarti hidup di dalam Tuhan. Lingkungan di sekeliling kita akan menjadi sumber penyelamat kita. Kita akan menjadi orang yang berani seperti Gandhi. Gandhi tidak takut berhadapan dengan apapun. Dia pernah masuk ke dalam parlemen Belanda yang mewah hanya mengenakan jubah seperti ihram dan membawa tongkat. Dia ditertawakan oleh orang-orang, tetapi itu tidak masalah buatnya. Beberapa kali di penjara juga tidak masalah. Tidak ada yang bisa membuat dia takut. Dia sangat yakin Tuhan sendirilah yang akan menolongnya. Ketika kita sudah satyagraha, kita tidak perlu menunggu ditolong orang lain atau capek-capek cari relasi. Jika kita benar, semua akan mendukung kita. Tetapi jika kita meragukan apa yang kita lakukan, benar atau salah, karena diri kita terkontaminasi bermacam-macam hal, maka yang lain juga akan ragu kepada kita. Maka prinsip pertama yang membentuk seorang Gandhi adalah satyagraha. Semakin banyak orang seperti Gandhi, semakin tentram dunia ini. Tetapi jelas bukan sekarang. Hari ini kita sedang defisit orang-orang seperti Gandhi. Hari ini rata-rata orang mudah marah, termasuk para kiainya. Coba lihat saja di televisi atau medsos. Isinya orang-orang yang menyalahkan sekelilingnya. Tidak ada orang yang menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada, misalnya, orang yang ketika diwawancara mengatakan, "Saya minta maaf, mungkin kemarin-kemarin saya terlalu banyak omong dan keliru." Tidak ada orang seperti itu. Pejabat-pejabat yang sudah keliru saja masih membolak-balikkan kata-kata. Kita membutuhkan politisi bergaya Gandhi yang diidolakan oleh Soekarno dan Gus Dur. Tetapi saat ini tidak ada politisi yang satyagraha seperti itu. Sebenarnya, prinsip satyagraha ini tidak hanya untuk politisi saja, tetapi untuk semua orang. Seharusnya semua orang mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran, memperjuangkan kebenaran, bahkan siap berkorban untuk kebenaran. Itulah satyagraha. Sebagaimana kata para filsuf, jika Tuhan itu benar, maka kebenaran adalah Tuhan itu sendiri. Di antara cahaya, Tuhan yang langsung jatuh ke bumi tanpa perantara adalah kebenaran. Cahaya Tuhan pada manusia melalui jasad, cahaya pada alam semesta melalui benda, tetapi kebenaran adalah satu-satunya cahaya yang tanpa perantara. Dalam bahasa Jawa disebut kasunyatan. Dari satyagraha inilah lahir sebuah prinsip besar yang bernama ahimsa. Ahimsa. Secara harfiah, ahimsa berarti tidak menyakiti. Ini adalah lawan dari himsa. Himsa itu keras, agresif, menyerang, dan suka menyakiti. Sementara ahimsa adalah kebalikannya. Dalam bahasa Sanskerta, a berarti tidak. Begitu juga dalam istilah agama. Agama itu artinya kacau atau rusak atau morat-marit. Karena diberi a, jadinya berlawanan dengan gama. Maka orang beragama itu harusnya hidup harmonis, tidak rusak dan tidak kacau.
Ketika seseorang mengaku beragama tetapi hidupnya malah kacau atau kerjaannya buat kekacauan, maka sebenarnya dia tidak beragama. Ahimsa berarti tidak menyakiti, menolak keinginan membunuh dan tidak membahayakan jiwa yang lain. Bukan hanya menolak membunuh dan menyakiti saja, bahkan menolak keinginan untuk menyakiti dan membunuh. Keinginan pun ditolak. Mungkin kita pernah gregetan dengan seseorang sehingga ingin memukulnya, tetapi tidak kita lakukan. Itu berarti kita sudah mempunyai keinginan untuk memukulnya. Menurut ajaran ahimsa, kalau bisa keinginan seperti itu pun jangan sampai ada. Kendati masih dalam bentuk keinginan, itu sudah destruktif. Paling tidak di pikiran kita. Antara kita berpikiran memukul orang lain dengan kita benar-benar memukulnya, sebenarnya levelnya tidak jauh. Ketika kita ingin memukulnya, tentu sudah muncul gambaran dalam kepala kita, mana kita benar-benar memukul dia. Bedanya, kalau hanya dalam pikiran, orang tersebut tidak merasakan sakit, tetapi untuk kita yang memikirkannya, itu sudah cukup menyakiti dan merusak pikiran kita sendiri. Maka berhati-hatilah dengan keinginan dan pikiran kita. Ahimsa juga berarti tidak mau menyakiti orang lain, harus menenggang orang lain, harus sensitif, juga tidak membenci apapun yang terjadi. Tidak boleh membenci, termasuk kepada yang jahat terhadap kita. Kebencian akan membuat diri kita sendiri defisit. Bukan orang yang kita benci yang rugi, tetapi diri kita sendiri. Ketika Anda membenci seseorang, orang itu tidak merasakan apa-apa. Yang sakit, sumpek, dan gelisah adalah Anda sendiri yang membenci. Lalu, kenapa Anda menghabiskan energi untuk sumpek sendirian, sementara orang yang Anda benci masih bisa tertawa-tawa? Ahimsa juga berarti tidak membuat orang lain marah dan tidak mencari keuntungan sendiri dalam hubungan apapun dengan orang lain. Juga tidak memperalat serta mengorbankan orang lain. Itulah konsep ahimsa yang anti kekerasan. Menurut Gandhi, ahimsa itu seperti dua sisi mata uang dengan satyagraha. Tidak mungkin seseorang bisa satyagraha jika tidak ahimsa. Tidak mungkin orang bisa hidup dan memperjuangkan kebenaran jika dia sendiri menyukai kekerasan. Ajaran ahimsa bersumber dari agama Hindu, persisnya dari Upanishad. Dalam Upanishad dijelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan konflik dan keras. Ada 1.000, yaitu 6 ujian dan godaan yang harus dihadapi manusia. Keinginan atau nafsu, keserakahan atau ambisi, amarah, kemabukan, kebimbangan, dan iri hati. Batin kita selalu digoda oleh keenam hal tersebut. Keenam hal itulah yang menjadi sumber kekerasan dan konflik. Jika seseorang berhasil mengatasi keenamnya, percayalah bahwa tidak akan ada konflik yang tidak selesai. Jika Anda tidak menempatkan nafsu sebagai raja, maka Anda tidak akan ribut dengan orang lain. Jika Anda mampu mengendalikan ketamakan, Anda tidak akan bertabrakan dengan orang lain. Jika Anda mampu menguasai amarah, maka Anda tidak akan menjumpai masalah. Sekarang ini, banyak orang yang mabuk atau terlena, merasa melakukan sesuatu yang seolah-olah penting bagi dia, padahal sebenarnya tidak penting sama sekali. Saya punya teman yang dulunya hanya menghabiskan pulsa 5.000 dalam 1 minggu, tetapi kemudian dia menghabiskan 40.000 seminggu. Gara-garanya dia mengikuti sebuah acara pencarian bakat, dan salah satu kontestannya berasal dari daerahnya. Dia tidak mengenal secara pribadi orang yang mewakili daerahnya itu, tetapi dia merasa
harus mati-matian mendukungnya melalui SMS. Sehingga dari pengeluaran pulsa yang tadinya hanya 5.000 membengkak jadi 40.000. Seperti itulah kemabukan dan keterlenaan, di mana seseorang tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya sebenarnya tidak penting, tetapi dia merasa seolah-olah penting sekali bagi dirinya. Kebimbangan juga akan merusak kita. Berpikir itu bagus, tetapi jika terlalu banyak pertimbangan, apalagi untuk hal yang sudah jelas, maka lahirlah kebimbangan. Sholat malam itu bagus, tetapi ketika Anda bangun malam dan berpikir, enaknya sholat apa enggak ya? Kok dingin banget? Biasanya Anda akan tidur lagi. Itulah akibat kebimbangan. Makanya, untuk hal yang sudah jelas dan bagus, jangan terlalu banyak pertimbangan. Begitu pula untuk hal yang sudah jelas-jelas jelek, jangan bimbang, langsung tinggalkan saja. Hati-hatilah karena pikiran bisa sangat menjebak. Hal-hal yang sudah sangat jelas tidak perlu dipikirkan lagi karena akan melahirkan kebimbangan. Sementara kebimbangan bisa melahirkan konflik dan kekerasan. Yang terakhir adalah iri. Ini adalah hal yang manusiawi. Tidak mungkin ada orang yang tidak pernah iri. Mungkin iri pada teman, saudara, atau bahkan iri kepada artis. Mungkin ada orang yang merasa sebal dengan tayangan infotainment yang menyajikan kehidupan mewah seorang artis. Sebenarnya bukan infotainmentnya yang salah, tetapi orang yang menonton itu iri dengan si artis, karena menilai artis itu syuting sebentar saja bisa dapat uang banyak, lalu mengatakan bahwa acara tidak bermutu, tetapi ketika ditawari syuting, mau. Berarti bukan acaranya yang salah, tetapi dia iri dengan kehidupan artis yang ditayangkan dalam acara itu. Keenam godaan itulah yang kerap kali membutakan kita, sehingga akhirnya kita memilih kekerasan untuk melampiaskannya. Keenam godaan itu menggelapkan pikiran manusia, atau dalam bahasa India disebut buta kala. Dalam bahasa Indonesia, buta kala diterjemahkan sebagai raksasa, sementara dalam bahasa Jawa disebut buta. Ada sisi buta atau raksasa dalam diri kita, dan dia akan bangkit jika kita memanjakan 1.000 atau 6 godaan itu. Manusia memiliki potensi merusak yang luar biasa jika gagal mengontrol keenamnya. Itulah prinsip dasar ahimsa yang diambil dari Upanishad yang menginspirasi Gandhi. Aksioma ahimsa. Aksioma adalah semacam asumsi yang tidak bisa dibantah, sebab ketika dibantah teorinya akan hancur. Ahimsa juga memiliki aksioma untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan orang untuk ahimsa dan kenapa orang harus ahimsa. Pertama, ahimsa mensyaratkan pemurnian dan penyucian diri agar hidup kita bisa anti kekerasan, anti konflik, dan membangun harmoni. Kita harus bersih-bersih diri dulu. Selama masih banyak kotoran dalam diri seseorang, dia tidak akan bisa ahimsa. Bisa saja seseorang yang masih ganas, ambisius, iri, dan punya hasrat yang terpendam ingin langsung ahimsa, tetapi itu akan terjadi di awal-awal saja dan pada akhirnya akan hilang seperti buih. Karena ahimsa tidak akan melekat pada diri seseorang jika tidak didahului dengan pembersihan diri. Misalnya, setelah membaca buku ini, Anda langsung bertekad untuk ahimsa. Anda bertekad tidak akan marah atau tersinggung dengan perkataan orang lain. Sesaat setelah selesai membaca, mungkin Anda bisa seperti itu, tetapi itu tidak akan lama. Besok pagi setelah bangun tidur,
ahimsa dadakan itu akan hilang lagi. Proses menuju ahimsa tidak bisa secepat dan semendadak itu. Harus diawali dengan proses pemurnian diri. Prosesnya harus didahului dengan mengidentifikasi hasrat-hasrat kita. Jangan-jangan masih ada iri, ambisi, dan nafsu-nafsu tidak penting yang mengotori hati dan pikiran. Perbaiki dulu semua itu. Kedua, ahimsa bukanlah sekedar tentang kemauan, tetapi juga tentang kemampuan dan kerelaan. Tidak cukup hanya bertekad untuk anti kekerasan, tetapi yang lebih penting apakah kita mampu dan rela untuk itu. Anti kekerasan itu tidak mudah. Misalnya, ketika kita ditabrak orang di jalan, kita lebih dulu yang meminta maaf. Atau ketika kita dimaki-maki orang, kita yang meminta maaf karena telah membuat orang itu marah sehingga memaki-maki kita. Itulah ahimsa. Yang ada dalam kepala seorang ahimsa bukanlah konflik atau kekerasan, tetapi harmoni dan kedamaian. Tidak mudah untuk itu. Makanya diperlukan kerelaan dan kemampuan untuk ahimsa. Jika kekerasan dilawan kekerasan, maka yang terjadi adalah saling mengalahkan, di mana yang paling keraslah yang menang dan lawannya dijatuhkan. Ahimsa tidak begitu. Ahimsa tidak ingin ada yang menjatuhkan atau dijatuhkan. Jika kita minta maaf lebih dulu ketika ditabrak orang, tentu tidak akan terjadi keributan, tidak ada ketegangan. Orang yang menabrak juga akan tidak enak hati kepada kita dan merendah. Tidak akan ada keributan, semuanya aman dan selamat. Tidak perlu urusan polisi, tidak perlu mengeluarkan berbagai biaya untuk memenangkan perkara hukum, karena urusan langsung terselesaikan. Lain ceritanya kalau kita menempuh jalan kekerasan untuk menyelesaikan insiden tersebut dengan misalnya menjadikannya perkara atau menuntut orang yang menabrak kita. Kita akan capek berurusan dengan polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya, keluar ongkos lagi. Kalau kita menang, orang yang menabrak kita akan dirugikan. Kalau tidak ditahan, setidaknya dia harus mengeluarkan uang untuk membayar tuntutan kita. Jika orang yang menabrak menang, kita yang rugi. Sudah keluar waktu, tenaga, dan biaya, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Masih harus menanggung sakit akibat ditabrak lagi. Ketika jalan kekerasan yang ditempuh, pasti ada yang dirugikan. Jika bukan kita, orang yang menabrak kita. Jika diselesaikan dengan cara ahimsa, tidak akan ada orang yang dirugikan. Memang itulah tujuan ahimsa, yaitu tidak ada yang dijatuhkan. Makanya, untuk bisa ahimsa, tidak cukup hanya dengan tekad, tetapi kita harus melakukannya dengan kerelaan dan kemampuan. Semua orang bisa punya kemauan, tetapi tidak semuanya mampu dan rela. Untuk bisa ahimsa, bisa anti kekerasan dan merendahkan diri demi harmoni dan kedamaian, syaratnya adalah sudah tidak punya keterikatan lagi dengan dunia, sudah tidak punya ambisi dan hasrat keduniawian. Jika kita masih punya hasrat dan ambisi dalam hal apapun, maka susah untuk ahimsa. Ketiga, ahimsa pasti menang ketika menghadapi kekerasan. Kekuatan ahimsa itu lebih besar daripada kekuatan kekerasan. Kelembutan itu lebih unggul daripada kekerasan. Keras itu mudah patah dan pecah, sementara lembut itu lentur dan tahan lama. Ikat pinggang itu lentur, makanya dia tidak gampang putus. Gelas itu keras, makanya ketika jatuh dia pecah. Orang yang keras hidupnya susah, dia susah beradaptasi. Tetapi orang yang lentur mudah beradaptasi, hidupnya lebih bahagia.
bahkan bisa saja usianya lebih panjang. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Kalau kita melihat Al-Quran, kata paling tengah dalam Al-Quran adalah wal yatalattaf, yang berarti lembutlah atau lenturlah. Jangan keras. Jika Anda keras, maka Anda cepat kalah. Keempat, ahimsa tidak mengenal kekalahan. Jika kita ahimsa, kita tidak akan pernah bertemu dengan kekalahan, baik yang kalah kita sendiri ataupun orang lain, karena kita tidak menginginkan kemenangan. Orang yang tidak ingin menang tidak bisa kalah. Kalah menang hanya ada dalam perlombaan atau kompetisi, dan kompetisi itu kekerasan. Ahimsa tidak ikut kompetisi, maka ketika kita ahimsa, kita tidak akan menemui kalah atau menang. Kemampuan paling dahsyat dari ahimsa adalah tidak bakalan bertemu dengan musuh. Karena tidak pernah bertemu musuh, maka seorang ahimsa tidak akan pernah kalah, tetapi juga tidak mencari kemenangan. Inilah aksioma yang kelima. Pendekar paling hebat itu adalah pendekar yang bisa membuat dirinya tidak memiliki musuh, bukan pendekar yang selalu memenangkan pertempuran. Jika Anda berhasil untuk tidak memiliki musuh, semuanya teman dan harmonis, maka Anda adalah pendekar yang luar biasa. Jadi, aksioma ahimsa adalah bersihkan diri kita, asah kemampuan dan kerelaan, yakin bahwa kelembutan lebih kuat daripada kekerasan. Karena itulah ahimsa tidak pernah kalah, dan ahimsa tidak memikirkan kemenangan, karena ini bukan urusan kalah menang. Jika visi ahimsa kita terapkan dalam hidup kita akan jauh lebih tentram. Tidak seperti hidup pada saat ini yang dipenuhi kemarahan, yang paradigmanya adalah ekonomi, uang, dan persaingan. Model ahimsa. Ada 3 model ahimsa: non-violence of the strong, non-violence of the weak, dan non-violence of the coward. Dalam bahasa hadis sama dengan man ra'at minkum mungkaran fal yughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa dzalika ad'aful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaknya dia mengubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, hendaknya dia mengubah dengan kalbunya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Untuk non-violence of the strong, mungkin yang dipakai biyadihi atau dengan kekuatan, sedang non-violence of the weak menggunakan lisan, sementara violence of the coward adalah yang paling lemah. Pertama, untuk orang-orang yang kuat, baik kuat secara fisik maupun posisi, dia bisa melawan kekerasan dengan berdiam diri, atau melakukan lobby dan dialog agar tidak terjadi konflik. Jika Anda mengenal bupati atau gubernur yang Anda rasa telah melakukan sesuatu yang kurang benar atau melakukan kekerasan, temui saja langsung untuk berdialog. Tidak usah capek-capek menggelar aksi demonstrasi. Selesaikan secara diplomasi. Kalau tidak kenal pejabat, lawanlah tanpa kekerasan, dengan menggelar aksi diam misalnya. Tetapi sekarang ini hampir tidak ada aksi seperti itu. Orang-orang yang menggelar aksi demonstrasi selalu berteriak-teriak sampai habis suaranya. Padahal aksi diam itu jauh lebih dahsyat daripada aksi yang ramai dan berisik. Kita akan lebih berhati-hati dan berpikir ketika berhadapan dengan teman kita yang pendiam daripada dengan yang banyak omong. Orang pendiam itu sulit ditebak, sehingga bisa membuat orang lain segan. Kadang-kadang kita malah salah tingkah sendiri di hadapannya.
padahal dia tidak melakukan apa-apa. Diam itu lebih dahsyat daripada banyak tingkah. Kedua, jika kita lemah, tidak punya kuasa, boleh juga menggelar aksi diam. Mungkin juga bisa dengan mogok makan, sebagaimana yang pernah dilakukan Gandhi. Hanya saja, dasar kita melakukan aksi itu bukan karena marah atau takut kepada musuh, tetapi justru karena sayang kepada musuh kita. Ketika kita mendemo presiden atau gubernur, itu bukan karena kita marah atau takut, tetapi karena kita sayang kepada mereka. Jadi, berpikirnya bukan orang ini keliru, harus disingkirkan. Karena pikiran seperti itu dasarnya kebencian, tetapi orang ini keliru, harus diselamatkan. Kasihan kalau dia tidak selamat, atau kasihan kalau dia bersalah, korbannya nanti bakal banyak. Pikiran seperti ini yang didasari rasa sayang. Ketiga, ada orang yang lebih lemah daripada orang lemah. Misalnya, jika kita ini adalah rakyat biasa yang lemah, ada yang lebih lemah dari kita. Mereka seperti orang-orang yang tinggal di pelosok dan akses informasinya terbatas, termasuk juga kaum perempuan. Apalagi perempuan yang tinggal di pelosok. Sebagaimana yang pernah dijelaskan Gandhi, mereka juga tetap bisa ahimsa. Kadang ada perempuan yang berpikir bahwa mereka tidak pantas melakukan aktivitas semacam komplain atau demonstrasi. Padahal mereka juga boleh melakukan itu. Untuk itulah kepada orang-orang yang lebih lemah daripada orang lemah, itu perlu dilakukan berbagai macam penyadaran, identifikasi, dan pelatihan. Setelah tumbuh kesadaran terhadap posisinya, barulah bisa melakukan aktivitas anti kekerasan sebagaimana porsinya masing-masing. Hasil evolusi manusia. Dalam agama Hindu, ada paradigma ahimsa menunjukkan bahwa kita adalah manusia. Sebelum ahimsa ada himsa yang keras, dan keras merupakan ciri manusia yang peradabannya belum maju. Hidupnya masih berpindah-pindah dan peralatannya masih berupa batu dan kayu. Makanan mereka adalah daging, binatang hasil buruan, sebab mereka belum mengenal bercocok tanam. Kehidupan manusia seperti ini sangat keras, itulah ciri himsa. Tapi semakin modern, manusia semakin ahimsa. Peradaban manusia semakin tertata, semakin tertib dan semakin damai. Menurut teori ahimsa, ketika masih ada orang yang menyukai kekerasan, berarti cara berpikirnya masih primitif. Orang yang gampang tersinggung dan marah bisa jadi karena evolusinya belum sempurna. Jadi, kalau ada orang marah-marah kepada Anda, tidak usah diladeni. Katakan saja padanya, ya sudah, silahkan selesaikan dulu evolusinya, sampai berhasil menjadi manusia modern. Mungkin preman-preman yang sering mengamuk atau para begal itu termasuk jenis manusia yang evolusinya belum selesai. Hidupnya keras. Seharusnya manusia di zaman ini hidupnya jauh lebih beradab. Keberadaban inilah yang kemudian dijadikan alasan beberapa Brahmacarya, termasuk Gandhi, untuk menjadi vegetarian. Mereka tidak mau makan daging karena menganggap bahwa daging hanya dikonsumsi oleh manusia himsa atau yang evolusinya belum sempurna. Menurut penganut aliran ini, manusia yang evolusinya sudah sempurna sudah mengenal cocok tanam, dan hasil bertanam itulah yang dimakan, bukan memakan makhluk hidup yang lain. Kalau soal makanan, itu hanya perspektif beberapa orang saja. Yang paling penting dibenahi bukan makanannya, tetapi kekerasan dalam hidupnya. Jika batin kita masih keras, masih suka marah-marah, itu masalah.
berarti evolusi kita belum tuntas. Dasar berpikir. Kenapa harus ahimsa? Jangan berpikir kalau anti kekerasan itu harus menyingkir dari kehidupan sehari-hari yang memang keras. Bukan begitu. Meski anti kekerasan, kita juga harus peduli dengan kehidupan sehari-hari. Manusia tidak boleh pasrah dan tidak peduli pada kehidupannya. Tetapi di sisi lain, tidak boleh juga terlalu agresif untuk mencari kemenangan dan mengalahkan semuanya. Ahimsa adalah titik tengah antara hidup yang agresif dan menyerah. Menyerah atau agresif itu, menurut ahimsa, tidak manusiawi. Hidup yang manusiawi itu tidak menyerah, apalagi ketika berhadapan dengan kekuasaan yang membelenggu dan tiran. Kalau menyerah justru tidak manusiawi. Tidak ada orang yang secara sadar mau ditindas. Melawan tiran dengan kekerasan itu juga tidak manusiawi. Sebab antara yang mengkritik dan dikritik posisinya sama. Sama-sama keras. Jika sama-sama keras, apa bedanya antara yang melawan dengan yang dilawan? Seperti ISIS yang membantai orang, dilawan dengan pembantaian juga terhadap orang-orang ISIS. Sama saja. Masalah itu tidak akan ada penyelesaiannya. Ahimsa tidak suka jalan kekerasan, dan itulah dasar pemikiran ahimsa. Ahimsa dalam Islam. Gandhi dalam mengajarkan ahimsa juga sempat menyebut Al-Quran. Menurut Gandhi, semua agama pada dasarnya anti kekerasan, termasuk agama Islam. Memang ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang konotasinya kekerasan. Tetapi menurut Gandhi, itu adalah jalan agar ahimsa atau ketidakkekerasan bisa hidup. Maksudnya, ayat Al-Quran yang berisi kekerasan itu sebenarnya adalah jalan agar setelah kekerasan itu, ketidakkekerasan bisa subur. Bahwa ayat-ayat dalam Islam itu sebenarnya ada untuk tujuan anti kekerasan. Swadesi. Gagasan Gandhi selanjutnya adalah Swadesi, yaitu mencintai tanah air. Caranya adalah dengan mengabdikan hidup untuk tanah air. Hidup kita adalah pengabdian di semua level. Abdikan hidup pribadi kita untuk kebaikan keluarga. Jika keluarga kita sudah bagus, abdikan hidup kita untuk kebaikan masyarakat sekeliling kita. Kalau kehidupan masyarakat kita sudah bagus, abdikan hidup kita untuk negara. Jadi, jangan menuntut negara, lingkungan, atau keluarga, tetapi mengabdilah. Itulah yang jarang ditemukan di Indonesia hari ini, di mana setiap orang meminta sesuatu dari Indonesia, termasuk para pemimpinnya, juga selalu meminta kepada negara. Harusnya Swadesi, memberikan sekecil apapun yang kita mampu. Salah satu bentuk Swadesi Gandhi di masa itu adalah memintal benang sendiri untuk dijadikan bahan pakaian. Dia juga mencuci baju sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Di asrama Gandhi, banyak orang memintal benang untuk memenuhi kebutuhan pakaian mereka sendiri. Label hidup ini adalah pengabdian untuk alam semesta yang dimulai dari keluarga. Cara yang paling gampang untuk mengabdi dalam bahasa sekarang adalah membeli produk-produk dalam negeri. Kalau ada suatu kebutuhan yang tidak ada di dalam negeri, buat sendiri, bukannya mengimpor. Selama berlatih memproduksi sendiri, kita memang harus berpuasa dulu. Tetapi jika sudah berhasil, kita juga yang akan menikmati hasilnya. Mental kita hari ini belum bisa seperti itu. Kalau tidak ada beli, kalau habis impor. Sebenarnya Indonesia bisa membuat kain dan pakaian sendiri. Tetapi kebanyakan orang memilih beli barang impor dan memandang remeh
hasil karya orang Indonesia sendiri. Ini karena semangat pengabdian yang tidak tumbuh. Saat ini, orang maunya menuntut, mahasiswa menuntut nilai pada dosen, dosen menuntut gaji pada rektor, rektor menuntut jabatan pada presiden, pegawai menuntut kenaikan gaji, pengusaha minta pajak dihapus, dan seterusnya. Semuanya menuntut, tidak ada yang mengabdi. Kalau terus-menerus seperti itu, maka negara akan lemah. Dan ketika kita lemah, orang asing akan masuk dan dengan mudah menjajah kita. Kita perlu belajar dari keberhasilan Gandhi menanamkan kesadaran Swadesi yang membuat perjuangannya sukses. Hartal. Inilah puncak perjuangan Gandhi sehingga sukses mengusir Inggris dari India. Dengan satyagraha, ahimsa, dan Swadesi, rakyat menjadi kompak dan bisa diarahkan, termasuk diarahkan untuk melakukan mogok nasional. Dengan mogok nasional, seperti menutup toko-toko dan pegawai tidak masuk kerja, hanya dalam 3 hari saja negara bisa jatuh. Tetapi syaratnya semua orang harus kompak. Di India saat itu bisa kompak karena Gandhi. Soeharto berhasil dijatuhkan karena orang satu Indonesia kompak. Dengan kekompakan juga orang India waktu itu menjatuhkan kekuasaan Inggris yang menguasai India selama lebih dari 28 tahun. Cara protes orang India pada waktu itu tidak menggunakan cara-cara brutal. Mereka memainkan ahimsa, mungkin dengan puasa, wiridan, doa bersama, atau dengan ritual-ritual agama lainnya. Tidak perlu teriak-teriak di jalan, berdoa saja bersama-sama. Semoga pemerintah bisa sadar, tidak usah kita turunkan, tetapi mau turun sendiri. Misalnya, lalu doa itu diaminkan orang satu negara. Kalau sudah begitu, penguasa mana yang tidak keder? Itulah hartal, di mana kekompakan dalam melakukan aksi tanpa kekerasan ternyata jauh lebih dahsyat daripada cara-cara kekerasan. Itulah hartal, bermodal dasar satyagraha yang selalu mengarah kepada kebenaran, menggunakan strategi ahimsa dan modal material perjuangan diperoleh secara Swadesi. Inilah strategi perjuangan Gandhi yang bisa mengusir penjajah tanpa peperangan. 7 dosa masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, hati-hatilah dengan 7 jenis dosa masyarakat. Ketujuh dosa ini bisa dipastikan akan mengacaukan negara. Dosa pertama adalah politik tanpa prinsip. Politisi hanya memikirkan kesuksesan pribadi. Mereka hanya menjadikan materi sebagai tolak ukur. Orang-orang seperti inilah yang punya peran besar dalam kejatuhan suatu negara. Lebih baik tidak terlalu kaya, tetapi punya prinsip dalam berpolitik, daripada kaya tetapi melacurkan diri dengan berpolitik. Dosa kedua adalah bisnis tanpa moralitas. Model bisnis seperti ini pasti melahirkan konglomerasi, sehingga jarak antara yang kaya dan yang miskin semakin jauh. Dosa ketiga adalah pengetahuan tanpa karakter. Ilmuwan tidak punya visi, yang penting bisa pintar, lalu membuat proposal untuk mendapatkan proyek. Yang penting pintar, lalu dapat beasiswa, tidak peduli beasiswa itu dari mana. Yang penting dapat uang dan berangkat ke luar negeri dan sampai di sana kehidupannya dijamin. Tidak peduli di sana diajari apa, dan setelah pulang masih ada sisa uangnya. Ilmuwan tanpa karakter seperti ini sangat berbahaya. Dia bisa jadi penyakit dan selilit dalam kehidupan berbangsa.
Dosa keempat adalah sains tanpa kemanusiaan. Mengembangkan keilmuan yang penting maju, modern, dan canggih, tetapi tidak peduli dengan kemanusiaan. Dosa kelima adalah kaya tanpa kerja. Semakin banyak orang yang berpikir bahwa mereka bisa kaya tanpa kerja, maka semakin rusak negara. Semakin banyak buruh dan pegawai demonstrasi minta kenaikan gaji. Semakin banyak MLM membuat orang terlena. Semakin banyak orang kepingin kaya tanpa kerja. Mental-mental seperti inilah yang merusak negara. Dosa keenam adalah ingin bersenang-senang tanpa nurani. Semakin banyak orang ingin bersenang-senang semaunya sendiri, semakin rusak negara. Dosa ketujuh adalah ketakwaan tanpa introspeksi. Biasanya ini dilakukan oleh kelompok agamawan dan ulama yang merasa dirinya selalu benar. Situasi seperti ini pasti menghasilkan kekerasan dan konflik. Itulah 7 dosa penghancur negara. Politikusnya tanpa prinsip, pebisnisnya tidak bermoral, ilmuwannya tidak punya visi dan karakter, sains dikembangkan tanpa punya kepedulian terhadap kemanusiaan, orang-orangnya serakah tetapi tidak mau bekerja, semua orang maunya bersenang-senang semaunya sendiri dan tidak memedulikan yang lain, dan ulamanya merasa paling benar sendiri. Kalau semua itu terjadi, negaranya pasti rusak. Tuhan dan agama. Gandhi adalah tokoh yang menjelajahi hampir semua agama. Dia menemukan bahwa esensi semua agama adalah mengajarkan kedamaian, anti kekerasan. Adanya banyak agama menurut Gandhi sama dengan fenomena adanya banyak ras dan etnis. Banyaknya agama adalah sebuah keniscayaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Kalau Tuhan mau, tentu bisa saja Dia hanya menciptakan satu agama di dunia ini. Tetapi pada kenyataannya ada banyak agama. Itu artinya Allah benar-benar memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk memilih agama mana yang menurut mereka paling benar. Tuhan tinggal menghisap saja di akhir perjalanan setiap manusia. Hikmah pemikiran Gandhi. Saya kutip beberapa poin menarik dari biografi Gandhi. Pertama, hiduplah seolah-olah besok kamu mati. Jika kita berpikir besok akan mati, tentu hari ini kita tidak akan berani berpikir atau berulah macam-macam. Kita akan terus-menerus beribadah, kemana-mana membawa tasbih dan wiritan, dan sangat berhati-hati ketika berbicara. Ini seperti terpidana mati yang besok akan dieksekusi. Dia pasti menjadi sangat religius. Jika ingin berhati-hati dalam hidup, berpikirlah besok kita akan mati. Tetapi ketika belajar, berpikirlah bahwa kita akan hidup selamanya. Jangan menerapkan semangat besok mati ketika belajar. Berpikirlah bahwa hidup kita masih panjang, sehingga kita membutuhkan banyak sekali ilmu untuk bekal. Belajarlah sebanyak-banyaknya. Jangan pernah bosan belajar tentang apapun dan dalam hal apapun. Kedua, inilah tahapan perjuangan Gandhi. Jika kita ingin ahimsa, maka kita pasti melalui tahap-tahap yang digambarkan oleh Gandhi itu. Pertama-tama, orang akan mengabaikan gerakan kita. Paling-paling mereka berpikir, orang ini gila. Selanjutnya, mereka menertawakan kita karena kita membalas segala perlakuan mereka.
termasuk perlakuan kasar, dengan tersenyum dan memaafkan. Tentu ini adalah reaksi yang tidak lazim bagi sebagian besar orang. Akan tetapi, ketika mereka mulai merasakan gerakan kita sebagai ancaman, mereka akan melawan kita. Dakwah kita tentang anti kekerasan akan selalu didebat, sikap kita akan selalu ditentang, tetapi pada akhirnya kita akan menang. Biarkan saja orang mengabaikan kita, menertawakan kita, bahkan menentang kita, tetapi pada akhirnya kitalah yang menang. Itulah janji Gandhi dengan gerakan anti kekerasannya yang dia buktikan. Dia benar-benar bisa memenangkan pertarungan dengan Inggris. Meskipun, sebagaimana diulas di bagian awal bab ini, gerakan ini tidak manjur dalam konteks konflik antar agama. Ketiga, tidak ada gunanya kita belajar ke sana kemari mencari ilmu jika tidak ada satupun yang diamalkan. Kita akan terus jalan di tempat, kita belajar filsafat, ahimsa atau apapun. Jika tidak kita amalkan sama sekali dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan berkembang sama sekali. Praktekkanlah, kerjakanlah, jangan hanya berteori. Jika ilmu yang kita pelajari menurut kita bagus dan tepat untuk kehidupan kita, maka amalkanlah dan jangan ditunda-tunda. Keempat, ketika kita ingin perubahan di dunia ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menjadi prototipenya. Jika kita ingin dunia ini damai, kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Kalau kita ingin dunia ini aman, kita harus mengamankan diri sendiri dulu. Kita harus berubah dulu sebelum melakukan perubahan. Jika kita ingin Islam menjadi rahmatan lil alamin, kita sendiri harus rahmatan lil alamin dulu. Tidak usah terlalu banyak berceramah tentang rahmat untuk semesta alam. Jika kita ingin rahmat itu hadir, kita sendiri harus mampu menghadirkan rahmat itu, minimal untuk diri kita sendiri. Kelima, jagalah pikiran kita agar selalu positif, karena pikiran kita akan melahirkan kata-kata. Jagalah kata-kata kita agar selalu positif, karena kata-kata kita akan melahirkan perilaku. Jagalah perilaku kita agar selalu positif, karena perilaku akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaan kita agar selalu positif, karena kebiasaan kita akan menjelma menjadi nilai-nilai dalam hidup. Jagalah nilai-nilai kita agar selalu positif, karena nilai-nilai itulah yang akan menjadi takdir kita. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi peta kehidupan kita. Keenam, ketika berdoa, lebih baik hati hadir, kendati kata-kata tidak muncul, daripada banyak kata-kata tetapi hati tidak hadir. Kebanyakan orang mungkin seperti yang terakhir, mulutnya komat kamit, tetapi hati tidak hadir. Membaca wiritan sekian kali sembari mulut berkomat kamit, tetapi mata sambil menonton televisi. Hatinya tidak sejalan dengan bibirnya. Tidak ada internalisasi wirid ke dalam diri kita. Para ulama menganjurkan kita untuk mengulang-ulang wirid sampai ratusan, bahkan ribuan kali, agar kita bisa menginternalisasikannya ke dalam diri kita, bukan sekedar ucapan kosong tanpa makna. Harus dengan internalisasi dan kehadiran hati. Kalau hati tidak hadir, maka Allah juga tidak akan hadir. Sebagaimana kata para sufi, Allah itu hadir di intinya hati. Jika Allah tidak hadir karena kita tidak menghadirkan hati, lalu siapa yang akan mendengar apalagi mengabulkan doa kita? Ketujuh,
propaganda anti kekerasan, karena kadang kekerasan memang bisa melahirkan kebaikan, tetapi kebaikannya temporer. Kejahatan yang dihasilkannya lah yang permanen. Misalnya, ada anak kecil mencoret-coret tembok, lalu kita marahi. Saat itu memang ada kebaikan. Anak kecil itu tidak mencoret-coret tembok lagi. Tembok jadi bersih, dan itu adalah kebaikan. Tetapi kebaikan sementara. Sedangkan luka hati atau trauma anak kecil yang kita marahi itu bisa permanen dan dibawanya sampai tua. Dia bisa jadi penakut atau minder ketika harus menulis atau menggambar. Seperti itulah yang dihasilkan oleh kekerasan. Kedelapan, sebenarnya tidak ada orang yang bisa menyakiti kita jika kita tidak mengizinkannya. Ketika ada orang mencaci maki kita dengan tujuan ingin kita marah dan tersinggung, tetapi kita menanggapinya tidak dengan marah dan tersinggung, maka kita tidak akan marah atau tersinggung. Tujuan orang itu yang ingin membuat kita marah dan tersinggung tidak tercapai karena kita tidak mengizinkan diri kita untuk marah dan tersinggung. Agar kita tidak iri, jangan izinkan diri kita untuk iri. Agar kita tidak marah, jangan izinkan diri kita untuk marah. Yang menguasai diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Dan terakhir, cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tetapi tidak pernah berdendam, tidak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Manakala ada kebencian, maka dia akan membawa kepada kemusnahan. Hidup harus berbasis anti kekerasan dan cinta yang selalu memberi, tidak pernah dendam dan tidak pernah benci. Kebencian hanya akan membawa kehancuran, bukan kehancuran pada yang dibenci, tetapi pertama-tama adalah kehancuran bagi yang membenci. Maka jangan membenci.